Kisah film supernatural horor Amerika yang berjudul The Nun Falak dirangkum dengan full ending pada alur cerita film berikut ini. Plot berkisar tentang seorang pendeta yang harus menyelidiki kematian misterius biarawati muda di Rumania. Ketika mereka memulai penyelidikan ini, mereka tahu bahwa ada hal lain di sini seperti biarawati iblis yang memiliki kekuatan gaib. Dia berada di balik kematian aneh ini. Imam dan timnya semua meminta maaf kepada Tuhan, tetapi biarawati Falak ini tidak meninggalkan mereka dengan mudah. Dan mereka mencoba untuk merusak semua dengan satu dan yang lainnya. Dia kemudian membuat mereka semua menghadapi ketakutan mereka. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat Nero. Film ini dimulai pada tahun 1952 di Rumania. Dua biarawati ditampilkan pindah ke sebuah ruangan. Lingkungan jalan yang mereka lewati penuh dengan salib. Ini menunjukkan bahwa mereka telah memperbaikinya hanya untuk mencegah dari perbuatan setan. Pintu memiliki teks tertulis sebagai bantuan pencipta hanya sampai di sini. Salah satu biarawati memasuki pintu dan memegang kunci di tangannya. Saat pergi dia menasihati biarawati lain bahwa percayalah pada Tuhan. Biarawati yang berdiri di luar mulai berdoa sementara biarawati yang ada di dalam keluar berlumuran darah. Dan memberikan kunci untuk biarawati yang berdiri di luar. Lalu dia berkata, "Anda tahu apa yang akan terjadi. Jangan pernah menjadi jebakan dia karena dia membutuhkan kehidupan untuk kembali ke dunia ini." Sementara itu kekuatan jahat membawanya ke dalam dengan menyeret biarawati itu. Sambil berdiri, biarawati di luar kemudian melarikan diri mengambil kunci dan dia juga ketakutan. Dia merasa sepertinya dia juga tidak akan bertahan sekarang. Dia melakukan bunuh diri meminta pengampunan dari Tuhan. Setelah kematiannya kami melihat setan yang memiliki kemiripan seperti biarawati ditampilkan. Seorang anak laki-laki ditampilkan keesokan paginya bernama Francie. Dia biasa memasok barang-barang yang bisa dimakan ke rumah para biarawati. Di sana dia mengamati mayat biarawati bunuh diri yang dimakan gagak sambil mencakar-cakarnya. Kemudian kita melihat Pastor Burke gereja yang sedang membicarakan sesuatu dengan Bapak di kota Vatikan. Para bapak lainnya mengungkapkan saat berbicara bahwa seorang biarawati telah melakukan bunuh diri di Rumania dan mereka harus berkunjung ke sana untuk melakukan penyelidikan. Suster Irene juga dipilih sebagai penyidik. Dia masih belum mengambil sumpah menjadi biarawati. Pastor Burke dan saudari Irene pergi ke Rumania di mana mereka bertemu dengan pemasok makanan Francie. Francie menyatakan ketakutan penduduk desa masuk ke rumah biarawati. Bahkan dia sendiri pergi ke sana sekali dalam 3 bulan dan menyimpan makanan di sana lalu dia segera kembali. Francie kemudian menolak untuk pergi bersama mereka pada awalnya. Kemudian setuju untuk pergi atas desakan yang diberikan. Francie kemudian membawa mereka ke ruang es tempat mayat biarawati diawetkan di sana. Francie kemudian ketakutan melihat mayat biarawati dalam posisi duduk. Dia memberitahu Burke bahwa saya telah meletakkannya dan saya tidak menempatkannya dia seperti yang terlihat saat ini. Ayah kemudian mendekat dan mendapat kunci di tangan mayat lalu dia melihatnya. Saat dia menyimpan kunci ini, pintu yang lebih dekat diketuk oleh seseorang.
Kemudian Francie berkata itu adalah pintu yang sama dari mana para biarawati menerima bingkisan makanan mereka. Agar mereka tidak melangkah keluar dari pintu mereka, ayah kemudian mengubur mayat itu setelah melakukan ritual. Sementara itu, bel tetap lainnya di kuburan lain kemudian mulai berdering. Kemudian Pastor Burke mengungkapkan kepada Suster Irene orang mati di kuburan itu meninggal karena menderita penyakit. Maksud dari penyetelan lonceng di kuburan berarti bahwa jika orang yang masih hidup dikubur secara keliru, mengingat dia telah meninggal maka dia dapat menyembunyikan lonceng itu. Francie membawa mereka ke gerbang utama rumah biarawati di mana dia bertemu dengan mayat biarawati. Sementara itu, ayah melihat seorang biarawati di jendela, dan mereka menemukan darah biarawati yang masih segar. Dan ini adalah kejadian 2 minggu yang lalu. Mereka kemudian pergi ke gereja dan bertemu dengan seorang biarawati. Wajah biarawati ini bertopeng tetapi suaranya mengerikan. Biarawati itu meminta ayah dan Suster Irene untuk pergi. Kemudian Pastor Burke mengatakan bahwa jika saya pergi dari sini, maka Gereja Vatikan akan mengirim orang lain untuk melakukan penyelidikan. Kemudian biarawati ini meminta mereka untuk berhenti di tempat terdekat dari rumah biarawati. Karena hari sudah malam yang merupakan waktu mereka beribadah. Dia juga meminta mereka untuk datang besok karena semua pintu akan ditutup. Kemudian ayah meminta Francie pergi. Dia juga mengatakan dia harus datang ke sini setelah beberapa hari kemudian. Dan mereka akan melakukan penyelidikan mereka sampai dia kembali. Saat kembali, Francie mengamati bayangan seorang biarawati di kuburan. Kemudian seorang biarawati jahat kemudian datang menyerangnya. Tapi dia mampu menyelamatkan hidupnya dari biarawati kemudian lari dari sana. Di sisi lain, Pastor Burke dan adik Irene terlihat mendiskusikan suatu topik saat makan malam. Suster Irene memberitahu pastor bahwa dia bisa melihat berbagai jenis penglihatan di masa kecilnya. Setelah melihat penglihatan ini, dia juga berpikir bahwa Bunda Maria akan membimbingnya. Dia mengatakan bahwa Vatikan sangat mendukung di masa kecilnya. Jadi inilah alasan kunjungan dia ke sini. Kemudian, pastor memberitahu Suster Irene tentang sebuah kejadian yang terjadi 20 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di Prancis. Dia mengatakan bahwa suatu saat dia mengusir seorang anak yang terluka selama latihan. Tetapi dapat dikatakan dengan menyesal bahwa dia meninggal beberapa tahun kemudian. Pastor kemudian sedih menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya dalam beberapa saat. Perangkat elektronik kecil dihidupkan secara otomatis pada malam berikutnya, dan suaranya membangunkan Pastor Burke. Saat memeriksanya, pastor kemudian melihat bayangan seorang anak kecil. Anak ini tingginya sama yang berada di bawah latihan eksorsisme olehnya. Mengejar anak itu, dia kemudian keluar dari rumah biarawati. Kemudian, pastor kemudian tahu bahwa dia adalah anak yang sama yang diusir olehnya. Tapi dia telah berubah menjadi iblis. Tiba-tiba seekor ular menyerang Pastor Burke yang keluar dari mulut anak itu. Pastor Burke kemudian jatuh kembali ke peti mati hitam karena khawatir. Kotak mati itu secara ajaib ditutup dan menguburnya hidup-hidup. Dia membunyikan bel tetap di kuburan itu berulang kali. Selanjutnya, suster kemudian terbangun karena hembusan udara. Suster Irene juga mendengar bisikan doa dan dia pergi ke sana mengejar suara-suara itu. Dan dia juga diikuti oleh seorang biarawati iblis.
Suster mencapai sebuah gereja di mana suara doa bergema. Dia menemukan jumlah biarawati di sana yang sedang berdoa pada saat itu. Dia juga melihat bayangan gelap yang larut ke dalam kaca di sisi belakangnya. Dan dia diserang oleh biarawati iblis itu dan akibatnya cermin kemudian pecah. Berlari dari sana, Suster Irene melangkah ke kuburan yang terletak di depan di mana dia mendengar teriakan Pastor Burke dan dering bel. Dan lonceng, tetap semua kuburan mulai berdering pada pandangan pertama. Tetapi suster mendapatkan pengetahuan tentang kuburan di mana Pastor Burke dimakamkan dengan menggunakan kekuatan iblis. Setan menyerang Pastor Burke saat suster menggali kuburan untuk membawanya keluar. Tapi Suster Irene membawanya keluar dari kuburan sebelum ada bahaya dari iblis. Pastor kemudian menemukan beberapa buku di kuburan yang sama yang dia ambil. Keduanya pindah ke rumah biarawati di hari berikutnya. Pastor kemudian tidak mendapat jawaban saat menelpon ibu superior. Sebaliknya, pintu bagian dalam terbuka secara otomatis. Pastor kemudian menyerahkan kunci kepada suster yang diambil dari biarawati yang sudah meninggal. Ayah menginstruksikan Suster Irene untuk mengetahui kunci-kunci sebelum dia masuk ke dalamnya. Dia masuk ke rumah biarawati dan Suster Irene mengamati seorang biarawati. Dia memanggilnya tetapi biarawati itu bergerak maju lalu mengabaikannya. Mengejar biarawati itu, suster kemudian memasuki gereja tempat seorang biarawati sibuk beribadah di depan salib. Suster Irene kemudian memanggil suster itu, tetapi suster lain membawanya pergi datang ke sana sebelum gangguan pemujaan biarawati itu. Biarawati itu memberitahu suster Irene bahwa biarawati beribadah di gereja ini untuk waktu yang lama, dan tempat setiap biarawati terus berubah. Dan keduanya lalu pergi. Saat minum di bar, Francie mengetahui bunuh diri putri seorang penduduk desa berusia 12 tahun. Pemilik bar kemudian mengungkapkan kepada Francie bahwa penyebab di balik kejadian buruk tersebut adalah biarawati yang terkutuk yang merupakan tempat para biarawati. Mendengarnya, Francie kemudian berpikir bahwa kehidupan ayah dan suster mungkin dalam bahaya, jadi mereka mengambil pistol dan meninggalkan bar. Setelah itu, Pastor Burke yang sedang mempelajari buku-buku itu, tiba-tiba pintu masuk Suster Irene tertutup. Suster Irene mengungkapkan kepada biarawati lain bahwa dia bertemu dengan seorang biarawati tadi malam. Biarawati iblis ini telah datang dari neraka dan itu mungkin penyebab bunuh diri biarawati yang dilihat. Sementara itu, biarawati ketiga melarang mereka membicarakannya setelah mendekat di sana. Dia juga menerima Suster Irene untuk pergi dari sini. Biarawati lainnya berkata ini sudah larut malam. Suster Irene akan tinggal di sini malam ini karena semua pintu telah ditutup. Biarawati itu kemudian membawa Suster Irene ke sebuah ruangan dan Pastor Burke mengamati dengan seksama peta biara di sana. Mengamati peta, dia pindah ke lubang neraka besar di mana dia mendengar suara ibu superior pada waktu yang tepat. Mendekati ibu superior itu, pastor mengungkapkan kepadanya bahwa ada kejadian buruk yang sedang terjadi dan juga menyebutkan tentang kunci itu. Tetapi ibu superior itu menjelaskan tidak ada gunanya sekarang. Sedangkan Suster Irene kembali memvisualisasikan sebagai Bunda Maria yang akan membimbingnya. Dia juga melihat seorang biarawati iblis melalui penglihatannya. Pada saat yang sama dia terbangun dan menemukan seorang biarawati di kamarnya. Kemudian dia bunuh diri
dan visi biarawati bermain di pikirannya saat dia melanjutkannya. Pada saat yang sama, dia keluar saat pintu kamarnya terbuka. Sambil berjalan, dia mencapai pintu di mana teks tertulis adalah bantuan pencipta hanya sampai di sini. Pintu juga terbuka dan kemudian dia melihat biarawati iblis yang menyerang suster membuatnya ketakutan. Tapi suster kemudian lari dari sana menyelamatkan hidupnya dan biarawati lainnya melindunginya datang di jalan. Suster Iren melangkah ke biara dan melihat seorang biarawati menyembah di sana. Ada juga mayat tergeletak di dekatnya selama berdoa. Ketika Suster Iren membuka kain dari mayat, dia menemukan di sana biarawati yang sama yang berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan dengannya dia sampai sekarang. Kemudian, kita melihat tempat Pastor Burke di mana setan datang di sana menyamar sebagai anak yang sama yang telah diusir oleh Pastor Burke. Setan itu menyerang pastor dan pastor menyelamatkan nyawanya dan berlari. Terungkap bahwa iblis sebenarnya adalah biarawati yang menakut-nakuti pastor yang menyamar sebagai iblis anak. Dan sejumlah biarawati memasuki gereja yang khawatir dan kesal. Salah satu biarawati meminta Suster Iren untuk berdoa bersama mereka dengan tetap memperhatikan Bunda Maria. Kemudian mata Bunda Maria tiba-tiba berdarah. Setan menciptakan gangguan dalam pemujaan para biarawati dan menyerang mereka satu persatu. Namun, Suster Iren tetap melanjutkan ibadahnya. Pastor Burke datang lagi ke rumah es tempat biarawati iblis menyerangnya, tapi Francie menyelamatkan hidupnya sampai di sana. Dan demon juga menyerang Suster Iren selama ibadah dan menggambar bintang di tubuhnya melalui enchant. Kemudian ayah dan Francie juga tiba di sana. Suster memberitahu mereka bahwa dia sedang beribadah dan berkumpul dengan para biarawati. Tapi tidak ada biarawati lain kecuali mayat yang mereka lihat. Mengungkapkan wajah mayat, suster yakin bahwa tidak ada biarawati yang bisa bertahan sekarang. Mereka telah menjadi korban iblis itu meskipun biara ini tidak suci sekarang. Mayat itu segera menyerang pastor, tetapi dia membakar salib Kristen dengan memercikkan air suci di tangannya. Francie berkata kepada mereka berdua, "Kami telah menghabiskan banyak waktu di sini dan lebih baik pergi sekarang." Tapi Suster Iren menolak dan mengatakan dia tidak akan meninggalkan tempat ini sekarang. Dan bunuh diri biarawati itu sebenarnya bukan bunuh diri tetapi pengorbanan. Karena biarawati iblis itu membutuhkan nyawa seseorang untuk masuk ke dunia ini. Dia berkata kita perlu mencari tanda suci untuk menutup aula ini. Dan tanda itu adalah darah Yesus Kristus. Saat Pastor Burke bertanya, di mana tanda itu akan ditemukan? Dia menjawab dia mendapatkan mayat ibu superior di ruang bawah tanah. Dan dia juga tahu jalannya. Tapi dia berkata dia harus mengambil sumpah untuk menjadi biarawati sebelum pergi ke sana. Dan kemudian dia akan dapat menyelesaikan tugasnya. Dan visinya adalah ilahi. Sekarang dia akan mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Pastor kemudian merasa puas dengan itu dan Suster Iren mengambil sumpah biarawati. Sekarang dia adalah seorang biarawati. Kemudian mereka bertiga pindah ke ruang bawah tanah itu dan berhenti di tempat di mana patung Bunda Maria berada dan menunjuk ke arah mereka. Dan melihatnya, Pastor Burke memberitahu Suster Iren bahwa penglihatan Anda menunjukkan bahwa Bunda Maria dan bergerak ke arah yang runcing. Mereka menemukan sebuah pintu yang dibuka oleh Suster Iren
dan mereka menemukan tanda suci yang terdiri dari darah suci Yesus Kristus setelah membuka pintu itu. Pastor menyerahkan tanda itu kepada suster dan pindah ke pintu itu di mana teks tertulis, "Bantuan pencipta hanya sampai di sini." Masuk ke dalam pintu, ketiganya bergerak ke arah yang berbeda untuk mengungkapkan maksud dari pintu masuk iblis itu. Seorang biarawati iblis menyerang suster Irene di arahnya. Ketika dia berlari menyelamatkan dirinya sendiri, dia melihat sebuah pintu di mana dia masuk. Dan dia juga memperhatikan tanda yang sama yang ditarik oleh iblis di tubuhnya melalui gambar tersebut. Dan sejumlah biarawati iblis menghalangi jalannya saat dia mencoba melarikan diri dari sana. Dan semua pintu kemudian tertutup. Francie kemudian bergerak menuju pintu itu mendengar teriakan suster, dan sementara biarawati iblis juga menghalangi jalan Pastor Burke. Tapi membuat salib Kristen dan kemudian membakarnya, Pastor Burke melarikan diri. Memasuki pintu itu, Francie bertemu dengan banyak biarawati iblis. Dan dia juga melihat suster Irene terpaku pada tanda itu karena dia dirasuki oleh iblis. Biarawati iblis yang menyamar sebagai suster Irene kemudian menyerang Francie. Dan Francie menumpahkan darah Yesus Kristus di wajah suster Irene dan mengambilnya dari kalungnya. Kemudian biarawati iblis itu meninggalkan tubuh suster Irene, tetapi kemudian datang menyerang Francie. Biarawati iblis kemudian melemparkan suster Irene ke ruang lain yang berisi air ketika dia bergerak maju untuk menyelamatkan Francie. Setan itu kemudian menyerang Pastor Burke setelah mengubah dirinya menjadi seorang anak. Seekor ular yang keluar dari mulut iblis itu kemudian melukai mata Pastor Burke. Suster Irene tahu bahwa tanda suci telah terbang ke dalam air saat dia mencoba keluar dari air. Keluar dari sana, biarawati iblis mencoba menenggelamkan suster Irene dengan mendorongnya ke dalam air berulang kali, dan Pastor Burke mencoba melindunginya. Tapi biarawati iblis kemudian melemparkannya jauh menggunakan kekuatan jahatnya. Suster Irene mengambil tanda suci itu di dekat mulutnya lalu membawanya dari air. Kemudian biarawati iblis melihat tanda suci itu, tetapi itu kosong karena suster Irene telah mengisi mulutnya dengan darah Yesus Kristus. Suster Irene memuntahkan darah dari mulutnya yang penuh ke wajah biarawati iblis saat biarawati iblis itu mencoba membunuhnya. Akibatnya, keberadaan biarawati iblis itu kemudian mulai menghilang. Beberapa tetes juga diteteskan ke dalam air, sehingga air dan biarawati iblis itu keluar melalui lubang neraka yang tertutup setelah kejadian itu, dan lubang besar neraka kembali tertutup. Keesokan paginya, ketika mereka bertiga hampir meninggalkan biara, suster Irene berdoa di sana untuk terakhir kalinya. Dia juga memberitahu Francie bahwa tempat ini sangat suci sekarang. Di tengkuk Francie muncul salib Kristen terbalik yang menunjukkan bahwa biarawati setan telah menuangkan beberapa entitasnya ke Francie, dan film pun juga berakhir.